Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita di Lembah Kemuning yang begitu sejuk. Di sekitar kita ada kebun teh yang menambah suasana menjadi lebih menenteramkan hati. Kalau kata Ustadz Ibrahim, saya lupa hutang Ustadz ya. Nah, alhamdulillah kita bersyukur. Kedua kalinya salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan obrolan ringan, renyah dengan Ustadz Ibrahim tentang kepengasuhan, tentang pondok pesantren. Ustadz, sebenarnya untuk masalah santri itu, untuk kemandirian itu kan yang paling remeh bisa kita sebutkan urusan bangun tidur, Ustadz. Baik. Itu sebenarnya tugas guru itu apa memang dia terus menerus sampai mereka umur sekian membangunkan setiap pagi, atau mereka nanti pada satu titik harus ya biar bangun sendiri gitu, gimana? Baik. Alhamdulillah, ini menarik, banyak orang tua yang bertanya sekitar ini ya. Banyak orang tua mengeluhkan tentang sholat subuh sulit dan lain sebagainya. Bahkan kalau bahasa santri ini disuruh tidur sulit, tapi kalau sudah tidur disuruh bangun sulit. Jadi artinya sulit diajak tidur dan sulit. Saya cuman bisa ngasih kaidahnya begini. Daripada membangunkan mereka, lebih baik menciptakan kondisi untuk tidur. Cukup tidur ya berarti. Jadi bukan cukup tidur awalnya itu. Jadi menciptakan tidur. Jadi kenapa anak atau siswa, ini kalau bicara siswa, telat bangun, mungkin alasannya kurang tidur. Kurang tidur. Penyebab kurang tidurnya adalah memang telat setar. Penyebab telat setar tidur itu karena dia belum ngantuk. Penyebab dia belum ngantuk karena dia telah cecer di pagi hari, di siang hari. Cecer itu gimana sih? Cecer itu kan nggak teratur ya. Jam pelajaran dia mungkin tidur sejenak, jam guru dia tidur sebentar, kemudian jam nanti tidur sebentar, atau ngantuk lah, dia biarkan. Penyebabnya juga urutan ke belakang. Kenapa siswa ngantuk di jam guru ngajar? Guru nggak menarik. Guru nggak menarik itu ada dua. Satu, dia nggak menguasai materi. Yang kedua, tidak menguasai lokal. Sehingga murid tertidur. Sehingga nggak menarik, ya udah tertidur. Menarik. Kemudian setelah tertidur itu kan tercecer nih, tercecer. Waktu jam tidur dia sudah nggak tidur. Karena nggak ngantuk, dia gunakan aktivitas lain sehingga lewat. Misal malam misalnya di sebuah komplek, di asrama santri, belum ngantuk, akhirnya bikin sarimi. Saat bikin sarimi sebenarnya sudah akan ngantuk, tapi karena asyik dengan sarimi ini dia lewat ngantuknya. Nah, saat lewat terus tidur, katakanlah melewati waktu tidur, pas tidur jadi berat bangun. Jadi kalau di pesantren tugas pertama adalah menciptakan agar siswa tidur awal. Tidur awal itu sesuai dengan pesantren, misalnya bisa jam 9, bisa jam 10, atau bisa sebelumnya. Memastikan mereka tidur. Nanti kalau sudah kayak gitu, itu mereka akan mudah bangun. Jadi satu memastikan. Kemudian yang kedua, mengedukasi mereka tentang efek baik bangun cepat. Efek baik bangun cepat itu misalnya kalau pakai bahasa antrian, dia mungkin akan mendapatkan yang awal. Kalau dia berniat dari awal untuk bangun mendapatkan keberkahan sholat malam, itu dia akan menikmati itu. Mungkin perlu dijelaskan, tidur untuk santri itu maksudnya gimana? Pengertian tidur itu. Ya, kalau tidur untuk santri saya bisa katakan 3. 1, tutup mata. 2, tutup mulut. 3, tutup telinga. Jangan sampai nanti dia tidur, dia berbaring. Dia malah ngobrol, kamu kok belum tidur? Iya ya, lucu sekali Ustadz nih, kita belum ngantuk disuruh tidur. Ya udah kita tidur aja gitu. Tapi dia bercerita, maka harus ada definisi kepada santri. Karena santri ini cerdas dan pinter, otaknya berkembang. Ada sebuah peraturan bagaimana dia melihat, bukan melanggar, melihat ada peluang. Sisi gitu. peluangnya. Jadi tidur bagi santri itu 1, tutup mata, kemudian tutup mulut, kemudian tutup telinga. Walaupun telinga ini boleh tidak ya, tapi artinya kalau ada suara lain itu mengganggu. Kalau hidung nggak usah ditutup, karena dia nanti bisa tidak bangun. Oke. Kembali, kalau dalam keluarga sebenarnya ini bicara dia sudah telat asuh ya, telat asuh di pesantren, maka pola ini yang dilakukan. Tapi kalau dia di dari rumah, itu sebenarnya sebuah kebiasaan. Seorang ayah, seorang ibu yang bangun awal, maka akan terjadi kebiasaan bagi anak. Karena ini kan ritme, pola seperti itu. Anak yang bahkan mungkin kalau alhamdulillah Allah karuniakan saya anak, itu dia sebelum tidur
ada kalimat, Bi besok bangunkan subuh ya gitu. Sampai sekelas yang kecil Aminah itu, Bi bangunkan aku subuh ya. Walaupun ngapain kita bangunkan dia, tapi besok ribut itu, Abi nggak bangunkan. Seperti dia bilang begitu, saya bilang ingat, ya? Masih ingat. Artinya budaya sampai dia menginginkan bangunkan aku ini kan jadi. Tapi kalau di pesantren bisa jadi yang membangunkan itulah manusia yang paling dijengkelin. Seperti itu. Lagi-lagi kepada kualitas pengasuh ya, atau guru asrama. Mereka memulai dari awal tidur mengantarkan, mengingatkan besok bagaimana itu ya, itu penting ya berarti. Walaupun target akhir kita mereka semuanya tanpa kita bangunkan bangun sendiri Ya, kan itu itu nanti kan ditanamkan manajemen keuntungan, untung tidur segera, untung berniat dengan niatan yang baik, untung mempersiapkan diri dengan wudhu, doa dan lain sebagainya, kemudian menyiapkan jam beker. Itu kan jam beker itu alat ya untuk membantu. Tapi sebenarnya kalau kembali ke kaidah lain, ida sadaqal azmu wa dhuhas sabil ya, apabila tekad telah bulat maka akan terbuka jalan. Ini sebenarnya dia, aku mau bangun jam berapapun tanpa ada itu akan terbangun. Atau mungkin karena ada sesuatu yang menarik di esok harinya. Jelas, ya. jelas. Contohnya misalnya gimana kalau di lingkungan pondok itu? Saya pernah datang ke sebuah pesantren melihat lebih dekat. Itu anak-anak ya sholat subuh biasa ya, di wilayah itu sesuai dengan waktunya jam 4 lebih sekian seperti itu. Itu anak-anak kadang ada yang sudah bangun, ada yang tidak. Tapi ada kejadian menarik setiap bulan itu, misal ada Jumat keluaran. Pas mereka boleh keluar di hari Jumat, keluar ke kota saat dari jam 6 pagi sampai sore. Sampai jam 5 sore ya. Itu izinnya jam 3 dini hari. Ya, nggak ada yang bangun. Ayam pun belum berkokok itu. Bangun semua. Bangun bagi yang boleh, kan ada juga santri tidak boleh keluar gara-gara mungkin ada pelanggaran sebelumnya atau ada sesuatu ya. Itu yang boleh keluar, maka dia jam segitu nggak sampai setengah jam sudah tuntas. Jadi kalau ada mungkin sudah mandi belum, tapi dia sudah bangun dan sudah punya hamasah. Aku ingin keluar. Ini kan menarik. Jadi artinya saya bukan menyalahkan itu. Yang ingin saya terangkan adalah adanya sebuah harapan di pagi itu. Jadi kalau misalnya pagi ini ada harapan besok aku pelajaran bahasa Inggris, itu ada sebuah harapan. Aku mau segera-segera menyiapkan sesuatu yang menarik gitu. Jadi memang harapan itu harus ditanamkan. Bismillah, besok kita akan sarapan di sebagaimana Tungku Umar mengatakan kita akan minum kopi di Melabu. Itu kan sebuah harapan. Cuman kita ini lagi bukan di kebun kopi, di kebun teh, Kemuning. Baik, jadi artinya menanamkan harapan agar besok bangun pagi cepat itu sesuatu. Menanamkan harapan kita akan memimpin, termasuk dengan kondisi hari ini ya. Yang penting itu bagi orang yang sakit itu jangan cerita nanti aku mati, cerita aku sembuh. Itu sebuah harapan. Mungkin untuk tema apa yang dilakukan, pertama menyiapkan untuk tidur itu lebih utama daripada membangunkan. Kemudian tidur bagi santri adalah menutup mata, menutup mulut, dan menutup telinga. Hidung yang jangan. Nah, kalau hidung itu nanti tidur betulan dan tidak kembali. Dan yang terakhir tadi menciptakan esok harinya. Menciptakan sebuah harapan mengapa besok. Ini kan berarti kalau kita di sebuah pesantren, kita menciptakan besok ada pelajaran baru, besok ada guru baru, besok ada guru semangat. Kita akan senang bertemu dengan guru-guru kita. Ini berarti memang mental guru ini mental menyambut siswa. Mental guru memberikan semangat siswa. Betul-betul guru yang menginspirasi. Jadi tugas kita asrama menciptakan kondisi mereka bangun baik. Kemudian guru yang lain adalah menyambut mereka. Jadi sebuah harapan itu disambut. Mungkin begitu untuk tema ini. Ada yang mau disampaikan tentang tema mungkin ini? Boleh. Pertanyaan atau gimana? Dari menariknya begini, Ustaz. Artinya hari ini memang hal seperti itu memang belum bisa sinergi tadi ya. Artinya menurut saya gini, tadi ya menciptakan waktu supaya nanti tidur lebih awal. Kemudian nanti definisi tadi benar-benar berarti kan seorang musyrif kamar itu benar-benar harus jeli, ya kan, harus jeli memastikan tadi ya, memastikan semuanya. Kemudian yang menarik adalah ketika pagi harinya ada harapan tadi, mereka punya harapan akan begini. Tapi kembali ini kan pesantren, mereka itu sudah mungkin hari-harinya seperti itu, ya kan, hari-harinya sudah seperti itu.
Nah mungkin ya paling ya begini lagi nanti. Oke, baik. Saya melihat begini, ada ayah yang memang tidak diharapkan lagi sama anak. Ini rumah, tapi ada ayah setiap pulang dari mana saja, ya Abi datang, ada nggak gitu? Ada. Ada ayah yang setiap hari jelas sholat di situ, dia dekat di situ, Abi datang, itu harapan, dia rindu. Itu namanya ayah diri. Tapi ada juga yang memang ayah ada nggak ada betul. Kemudian ayah pergi juga dia nggak tanya Abi kapan pulang, Abi beli jajan. Nggak, ini yang dikhawatirkan. Di sekolah juga gitu. Ada guru asrama yang betul-betul Ustaz cerita dong sebelum tidur. Padahal cerita yang mau disampaikan dia udah baca. Kita mau baca cerita tentang misalnya Hamzah, cerita Umar, cerita Abu Bakar, atau cerita orang-orang soleh sebelumnya. Yang kita mau sampaikan dia udah baca, tapi diharapkan Ustaz cerita dong. Nah ini kita butuh seperti itu. Jadi artinya tentang kebosanan itu terjadi karena ayah nggak menarik, ayah kurang bahan. Ya bisa jadi ayah sendiri nggak punya harapan, ayah untuk akhir bulan. Ya ini kan bahaya kalau ada ayah-ayah akhir bulan. Oke, jadi artinya sepadat apapun kegiatan, kalau guru ya dia asik, kemudian dia bisa membawa suasana, maka akan menjadi keadaan atau suasana yang dirindukan setiap saat. Menarik ini. Jadi pesantren itu benar-benar akan menjadi rumah keduanya dia setelah tadi dari rumah kedua, rumah pertama tadi ya kan, akhirnya seperti itu. Oke, baik. Ya, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi kali ini. Ya. Nanti kita sambung ke episode-episode yang berikutnya di obrolan ringan tentang kepengasuhan. Baik. Syukron, terima kasih atas kebersamaan di pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.